Jumpa lagi pada video kali ini, saya memberikan tanggapan terkait dengan beberapa ya teman-teman yang menonton video saya sebelumnya, yaitu terkait dengan perkembangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, di mana permohonan PK para terpidana, yaitu 7 terpidana, yang sudah diajukan melalui Pengadilan Negeri Cirebon, yang kemudian sudah diterima di Mahkamah Agung dan sudah juga dilakukan penunjukan terhadap Hakim Agung yang memeriksa 3 perkara atau 3 permohonan PK yang sudah diajukan. Pertama adalah yang menjadi pertanyaan, apakah nanti putusan Hakim Agung di Mahkamah Agung itu akan sama atau berbeda? Pertama, kenapa timbul pertanyaan ini? Karena dalam video saya sebelumnya saya menyampaikan bahwa di dalam permohonan PK Sakataltal itu sudah ditunjuk Hakim Agung 1 orang, kemudian dalam permohonan PK Rivaldi dan Eko sudah ditunjuk Hakim Agung adalah 3 orang. Kemudian juga permohonan PK Hadi dan kawan-kawan yang terdiri dari 5 orang juga sudah ditunjuk 3 Hakim Agung. Nah, apakah ketiga permohonan PK ini akan nanti berbeda putusannya? Kenapa? Karena dikhawatirkan adanya perbedaan hakim yang mengadili dan memutus. Pertama adalah ada kemungkinan akan berbeda putusannya, terutama dalam pertimbangan. Kenapa bisa berbeda? Karena hakim itu diberikan kewenangan, diberikan seluas-luasnya memberikan pendapat terhadap keyakinannya atas perkara-perkara yang diajukan, yang diperiksa dengan memperhatikan bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan di dalam permohonan PK. Contohnya novum. Kalau novum yang diajukan, contohnya ada 2, maka berdasarkan keyakinan hakim dan 2 alat bukti baru bisa memberikan putusan menurut keyakinannya. Itu yang memang bisa saja terjadi perbedaan putusan, terutama dalam pertimbangan putusannya. Nah, kemudian apakah tidak kemudian menjadi suatu kendala buat perkara yang lain ketika terjadi atau terhadap permohonan PK yang lain ketika salah satu putusan PK tersebut berbeda dengan yang lainnya? Kalau saya boleh memberikan tanggapan buat semuanya bahwa memang ini sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena kasus ini sebenarnya kan objeknya satu. Ya, objeknya satu. Kemudian hanya saja adalah para pelaku ini yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda dalam hal ini yang disampaikan dalam proses di pengadilan negeri, kemudian ada yang waktu itu mengajukan banding dan juga ada yang kasasi, adalah dengan peran yang berbeda-beda yang 8 orang yang sudah ditangkap. Kecuali yang masih DPO yang sampai hari ini kita nggak tahu nih sudah dicari, sudah ditemukan atau memang nanti itu diabaikan saja. Nah, ini hal yang memang menjadi suatu keyakinan buat saya sendiri bahwa putusan tersebut nanti akan sama. Kenapa ya? Objeknya sama kok, ya kan, substansinya sama. Nah, tetapi wajar kalau muncul di benak teman-teman atau muncul di pikiran teman-teman semua mempertanyakan hal seperti ini. Tetapi perlu saya pertegaskan bahwa di dalam permohonan PK atau Hakim Agung permohonan PK Hadi dan kawan-kawan serta Rivaldi dan Eko adalah paniteranya sama. Biasanya tim panitera itu lebih aktif dalam proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara. Nah, biasanya ini nanti akan didiskusikan di Kamar Hakim Agung bahwa ini seperti apa putusannya. Biasanya ada hakim yang sama pendapatnya, ada juga hakim yang berbeda pendapatnya. Nah, kemungkinannya adalah ada hakim yang mungkin memberikan dissenting opinion. Contohnya di Mahkamah Konstitusi yang terjadi akhir-akhir ini, waktu Pilpres ya, saya kasih contoh yang pernah terjadi. Contohnya
hakim itu terdiri dari 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, dari 9 orang ini kan dilihat mana yang lebih banyak sependapat, dan kemudian itu yang nantinya akan diikuti. Nah, jadi ada yang diperhitungkan memang sebanyak seberapa banyak hakim yang sependapat dengan berbeda pendapat dengan hakim yang lain. Contohnya 9 orang, yang 9 orang ini 5 orang contohnya satu sependapat, kemudian yang 4 orang tidak sependapat, maka 4 orang ini bisa memberikan dissenting opinion. Dissenting opinion ini adalah tetap memang dimasukkan di dalam pertimbangan putusan, tetapi tidak berpengaruh dalam amar putusannya atau di dalam diktu putusan. Nah, kemudian apa yang mirip dengan permohonan PK para 7 terpidana ini, yang miripnya atau 8 terpidana ini, yang miripnya adalah hakim kalau sakat tatal kan cuma 1 orang, ya kan, artinya ya karena dulu proses perkaranya, proses persidangan sakat tatal ini adalah masuk sebagai proses pidana khusus karena waktu itu masih di bawah umur sakat tatalnya. Nah, kemudian kalau Hadi dan kawan-kawan serta Rivaldi dan Eko adalah ada 6 hakim yang berbeda. Nah, di contohnya Rivaldi dan Eko ada 3 hakim, ada hakim ketuanya, ada hakim anggotanya 2 orang. Nah, biasanya hakim yang memberikan pendapat yang bulat adalah hakim ketuanya yang memeriksa perkara permohonan PK, kemudian nanti dimintain pendapat kepada hakim anggota yang lain. Bagaimana pendapatnya terhadap permohonan PK ini? Nah, di sana nanti muncul pendapat hakim anggota 1 dan pendapat hakim anggota 2. Nah, ini dilihat ketika salah satu kemudian sependapat dengan hakim ketua, maka itu yang dituangkan di dalam putusan permohonan PK dan kemudian masuk di dalam diktum putusan atau di dalam amar putusannya. Nah, bagaimana dengan hakim yang berbeda pendapat? Maka dengan hakim yang berbeda pendapat ini bisa memasukkan pendapatnya di dalam pertimbangan putusan, tetapi tidak berpengaruh dengan pendapat hakim ketua dan hakim anggota yang sependapat. Jadi, tetap dimasukkan tapi tidak berpengaruh dalam amar putusan. Juga begitu dengan perkara Hadi dan kawan-kawan. Kan ada 3 orang, hakim ketua 1 orang, hakim anggota ada 2 orang. Nah, dari hakim anggota ini ada salah satu contohnya hakim anggota 2 sependapat dengan hakim ketua, maka ini yang diikuti, maka ini yang diputuskan. Nah, makanya jangan khawatir, kita khawatir terkait dengan permohonan PK sakat tatal, toh kita semua sudah yakin bahwa 7 terpidana ini akan mendapatkan suatu suasana yang baru, akan mendapatkan harapan yang baru. Mari kita kawal, mari kita ikuti sampai adanya putusan. Nanti permohonan PK ini, mari kita berdoa semua, semoga juga para hakim agung yang memeriksa 3 permohonan PK ini sehat-sehat, dan kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan nantinya kalau sudah ada informasi terbaru terkait dengan permohonan PK kasus Vina dan Eki ini, khususnya 8 terpidana yang sudah mengajukan permohonan PK, akan saya sampaikan. Contohnya teman-teman ini sudah diputus tetapi belum mendapatkan apa sih isi putusannya ya. Nanti saya akan sampaikan pada video-video berikutnya. Jangan khawatir dan tetap didukung. Ya, silakan juga di-up terkait dengan video-video yang terkait kasus Vina dan Eki ini, untuk kemudian jangan tenggelam ya, jangan tenggelam dengan berita-berita kasus lain yang baru-baru, karena sudah lama ini kasus almarhumah Vina dan almarhum Eki ini yang di Cirebon ini sudah lama, kemudian nanti tenggelam karena ada berita baru. Jadi kita kelewat ya mengikutinya, sehingga harapan kita yang sudah berapa bulan ini kita sudah menaruh benar hati, kemudian kita selalu berdoa, kemudian kita dukung, tetapi pada akhirnya kita tidak mengikuti bagaimana. Tetapi tenang aja, saya akan menyampaikan biar gimana pun nanti teman-teman mungkin kelewat-kelewat, saya akan sampaikan pada video-video berikutnya. Terima kasih, itu aja yang menjadi tanggapan. Kalau ada tanggapan silakan dimasuki dalam kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan silakan, sepanjang saya bisa menjawab akan saya tanggapin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada
video berikutnya.